Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina habibi rabbil alamin Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Al-Ayah. Yang kami hormati dosen mata kuliah Ulumul Quran, yakni Dr. Siti Munawati SPDI MPDI, serta tak lupa pula kepada teman-teman kami kelas 1A yang kami hormati dan kami sayangi. Jadi mengapa kami membawa ayat alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ila akhirih? Karena yang dimaksud dengan haqqa tilawati itu bukan kita membaca saja, tidak. Jadi yang dimaksud dengan haqqa tilawati itu ada 2 poin penting di situ, yaitu membaca dan memahami dan mengamalkan juga. Itu yang terpenting. Membaca, memahami dan mengamalkan, 3 penting. Bukan 2 ya, 3. Jadi yang dimaksud dengan haqqo tilawati itu bukan ya kita membaca. Nah, sebenarnya ya kita membaca dapat pahala, tapi lebih penting lagi kita semuanya ini kita lakukan gitu. Kalau kita hanya membaca saja tidak memahami, ya kurang. Apalagi kita membaca, memahami dan kita tidak mengamalkan, bah itu dosa. Oke, kita langsung ke materinya, yaitu kajian kritis terhadap ayat-ayat yang beredaksi mirip atau disebut juga dengan ayat-ayat mutasyabbihat. Nah, memahami ayat-ayat Al-Quran yang beredaksi mirip itu memang bisa menjadi tantangan bagi kita. Tetapi konsep dasarnya adalah bahwa 2 atau lebih ayat yang kelihatannya hampir sama sebenarnya itu bisa memiliki pesan yang berbeda karena konteksnya dan juga penggunaannya atau penekannya. Mari kita bahas di bawah ini nanti. Nah, yang pertama itu apa itu ayat yang beredaksi mirip? Nah, kita ini bahas dulu ini dulu. Ayat-ayat yang beredaksi mirip adalah ayat-ayat dalam Al-Quran yang kata-kata atau frasanya itu hampir sama, tetapi terkadang memiliki perbedaan makna. Misalnya, Allah bisa menggunakan kata yang sama dalam situasi yang berbeda, dan ini memberikan kita yang lebih mendalam. Contoh nih, contoh mudah. 2 ayat berbicara tentang sikap bersyukur kepada Allah. Nah, tetapi situasinya berbeda. 1 ayat kita mendapatkan nikmat, 1 ayat lagi saat kita terhindar dari musibah. Nah, meskipun sama-sama mengajarkan tantangan syukur, nah maknanya itu sedikit berbeda. Jadi meskipun ada konteks yang sama, itu pasti tuh ada makna yang berbeda di dalam ayat tersebut, pasti itu. Nah, baik, kita langsung ke contohnya. Nah, contoh nih ya. Contoh di dalam ayat Al-Quran itu disebutkan bahwasanya wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Dan contoh ayat yang mutasyabih dengan ayat yang pertama itu ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Nah, meskipun ayat ini sama-sama menerangkan tentang sabar dan salat, pasti di dalam ayat tersebut itu ada perbedaan suatu makna, pasti itu. Nah, mari kita bahas ini di sini. Bentar ya. Nah, kita bahas persamaan dulu. Nah, yang pertama, persamaannya itu kedua ayat ini memerintahkan untuk memohon pertolongan dengan sabar dan sholat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dalam menghadapi berbagai kesulitan, Al-Quran itu mengajarkan kepada kita untuk bersandar pada 2 hal utama, yaitu bersabar dan sholat. Nah, di situ titik poinnya. Jadi persamaannya itu di situ. Ya. Nah, yang kedua, nah ini yang penting nih, karena kita akan membahas emang
pembahasan kita itu adalah yang nomor 2, yaitu perbedaannya. Nah, apa perbedaannya? Yang pertama itu perbedaannya itu di penekanan. Nah, ayat ini menekankan, kalau di ayat yang pertama itu menekankan bahwasanya memohon pertolongan dengan sabar dan sholat itu berat, kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah, apa maksudnya? Nah, ini kesulitan dalam melakukan sabar dan sholat. Ayat ini mengakui bahwasanya menjalankan sabar dan sholat itu bukan hal yang mudah. Tidak. Banyak orang yang merasa berat untuk menjaga kesabaran, apalagi dalam situasi yang sulit tuh. Nah, begitu juga sholat membutuhkan konsistensi dan ketulusan yang seringkali terasa berat jika hati tidak khusyuk. Nah, kuncinya apa? Ayat ini memberikan pengecualian bahwa hanya orang-orang yang khusyuk yang bisa menjalankan sabar dan sholat dengan baik. Nah, khusyuk artinya itu tunduk sepenuhnya kepada Allah. Itu. Nah, di situ. Nah, sedangkan surat Al-Baqarah itu penekannya itu menekankan bahwasanya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Nah, ini dalam konteks ini artinya itu suatu apa namanya ya? Sebuah hikmah ketika kita sabar dan sholat itu, innallaha ma'as sabirin. Nah, ini maksudnya, saya bacakan ya di sini. Apa maksudnya? Kehadiran Allah di sisi orang-orang yang bersabar. Dia ini memberikan penghiburan dan penghiburan dan janji bahwa dia akan bersama orang-orang yang sabar. Nah, ini berarti Allah memberikan kekuatan, dukungan dan pertolongan kepada orang-orang yang mau bersabar. Nah, di situ. Nah, kesimpulannya apa? Tadi dulu saya baca ya. Nah, kesimpulannya apa? Nah, kedua ayat ini saling melengkapi sebenarnya. Yang pertama itu mengingatkan kepada kita bahwasanya memohon pertolongan dengan sabar dan sholat itu memang berat. Berat banget emang. Nah, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, ayat ini seolah-olah mengingatkan kita untuk terus melatih diri agar khusyuk dalam ibadah. Nah, sedangkan ayat yang mutasyabihat yang kedua itu hadir sebagai penghibur buat kita, bahwasanya di balik kesabaran dan perjuangan itu Allah memberikan dukungan kepada kita, memberikan semangat kepada kita. Allah itu makanya itu innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar, sebagai penghibur buat kita, sebagai penyemangat bahwasanya kalau kita sabar, kalau kita sholat kayak gini, Allah itu akan bersama terus dengan orang-orang yang sabar. Nah, begitu. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Hanya itu saja yang bisa saya jelaskan kepada kalian, tidak lebih dan kurang memuaskan mungkin ya. Tapi mudah-mudahan dengan sedikitnya penjelasan yang tadi bisa memberi manfaat bagi kalian dan bisa memahami apa itu ayat-ayat mutasyabihat, ayat atau ayat yang mirip. Yang mudah-mudahan sedikit paham lah buat kita semuanya. Jadi ya, sekian dari kami. Apabila ada tutur kata yang kurang sopan, yang kurang berkenan dalam benak pikiran kalian, dalam benak hati kalian, saya sekali lagi, saya sebagai manusia biasa yang hanya penuh dosa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Yang baik itu hanya semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang jelek itu datangnya dari saya pribadi. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.